Salve saudara-saudari, mari kita bahas bagaimana caranya kita dapat membantu jiwa-jiwa yang menderita di api penyuciannya. Berdoa. Yang pertama, yang paling utama itu merayakan Ekaristi. Karena misa ini adalah sarana yang paling efektif untuk membantu jiwa-jiwa suci di api penyucian. Ini adalah bentuk ibadah tertinggi, doa tertinggi, sumber dan puncak iman kita. Jadi gereja selalu mengenang orang mati dalam kurban suci misa dan mendesak kita semua untuk mendoakan mereka supaya tergerak dengan belas kasih untuk menjadikan keinginan mereka untuk memandang wajah Tuhan juga sebagai keinginan kita. Ya. Pertanyakan kepada diri Anda, siapa yang paling kamu rindukan, siapa yang Anda harap bisa bagi dia kamu berbuat lebih banyak lagi, siapa musuh kamu, persembahkanlah misa untuk mereka. Caranya ya hubungi paroki, tanya pastor paroki bagaimana intensinya berapa, tanda petik biayanya berapa, ya tergantung dari kebijakan setiap paroki. Kemudian kamu juga bisa merayakan misa secara maksudnya ikut pribadi tanpa mengaturkan intensi, tapi diam-diam mendoakan, mempersembahkan misa itu untuk seseorang yang sudah meninggal. Kamu juga bisa mengingatnya dengan cara yang sama ketika menerima komuni kudus atau menghabiskan waktu pada adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Ya. Karena adorasi ini memiliki kekuatan perantara, mediator. Para adorator ini, para mereka yang melaksanakan adorasi sakramen Maha Kudus itu mengambil tugas berpartisipasi sebagai mediator atas nama jiwa-jiwa orang-orang di api penyucian ini. Ada satu lagi kebiasaan di Indonesia kurang saya temukan, tapi di Eropa ada yang namanya misa Gregorian. Itu adalah misa selama 30 hari untuk seseorang yang sudah meninggal, untuk membantu jiwa tertentu yang ada di api penyucian ini masuk ke dalam surga. Ya. Misa 30 misa ini disebut misa Gregorian karena dipopulerkan oleh Santo Gregorius Agung dan dirayakan selama 30 hari berturut-turut untuk mendamaikan jiwa orang yang telah meninggal. Ya, ada seseorang yang muncul dan mengatakan bahwa dia telah dibebaskan dari api penyucian setelah selesainya 30 kali misa. Ya. Penting untuk dicatat bahwa gereja tidak menjamin bahwa jiwa-jiwa akan dibebaskan dari api penyucian setelah 30 kali misa, tetapi praktik ini berfokus pada efektivitas sakramen Ekaristi. Ya. Yang berikut, ingatlah untuk berdoa rosario ketika mengenang jiwa-jiwa di api penyucian. Ini adalah doa Maria yang paling kuat di dunia. Bunda Maria, Ratu Rosari, adalah ibu kita semua. Dia menjadi perantara bagi orang yang hidup maupun yang mati. Ketika kita berdoa rosario untuk jiwa-jiwa di api penyucian, kita mempersembahkan kepada Tuhan semua pahala, kegembiraan, penderitaan, dan kematian juru selamat kita untuk kebebasan mereka, kelepasan mereka dari penderitaan di api penyucian. Kemudian kalau melaksanakan devosi jalan salib, berjalanlah bersama jiwa-jiwa saat Anda mendoakan jalan salib itu. Ini adalah salah satu lagi devosi untuk membantu jiwa-jiwa yang menderita karena indulgensi yang melekat padanya, indulgensi yang melekat pada jalan salib itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Santo Leonardus dari Port Maurice. Jika sinar cahaya surgawi dapat membuka tabir dari mata Anda akan melihat jiwa-jiwa yang menderita ini melayang-layang di setiap stasiun dengan tangan terangkat memohon kepada Anda. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah kami. Jadikanlah jalan salib untukku, untuk ayahmu, untuk ibumu, dan untuk temanmu. Ya. Dan juga berikanlah indulgensi. Mohon indulgensi dari gereja secara khusus untuk jiwa-jiwa yang sudah ada di api penyucian ini. Ya, ada baiknya untuk menyadari dan mengingat bahwa indulgensi bukan semacam kupon diskonnya. Indulgensi adalah bantuan untuk pertobatan hati dan kesempurnaan spiritual yang lebih dalam. Kata indulgensi ini berasal dari bahasa Latin indulgentia, yang berarti kelonggaran atau kebaikan. Indulgensi ini adalah anugerah dari Tuhan. Dia mencurahkan belas kasihannya kepada kita. Intinya di sini adalah mudahnya berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, karena doa apapun, itu doa requiem, doa rosario, devosi jalan salib, visitasi sakramen Maha Kudus, bahkan tanda salib, dan banyak doa lainnya bisa diberikan untuk mereka. Sama halnya dengan pengorbanan pribadi, self-sacrifice apapun, puasa atau pantang apapun, itu berguna bagi mereka.
Yang lebih menantang pada awalnya adalah mengingat, selalu ingat supaya membuat niat untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, sehingga ini menjadi satu kebiasaan, sehingga hari kita tidak lengkap, misa yang kita hadiri, rosario yang kita doakan, dan doa-doa harian kita ini terasa belum lengkap tanpa setidaknya ikut di dalam doa itu, kita menyisipkan doa-doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Nah, sekarang apa untungnya bagi mereka yang kita doakan di api penyucian? Bagi mereka bisa masuk surga lebih cepat, ya. Lalu ada pembebasan dari penderitaan yang luar biasa. Mereka kehilangan mereka statusnya itu sementara kehilangan pandangan akan Tuhan dan tidak bisa berdoa bagi diri mereka sendiri. Sehingga mereka dengan doa-doa kita, dengan tingkah laku tapa bagi mereka bisa mengalami visi beatific, yaitu melihat Tuhan secara langsung. Dan mereka juga merasakan atribut ilahi dari Tuhan, itu kebaikan, kekudusan, cinta, kebijaksanaan, dan sebagainya. Dan ini memiliki arti yang belum pernah ada sebelumnya bagi jiwa, ya. Seolah-olah gairah cinta Tuhan sendiri telah membakar jiwa-jiwa itu dengan rasa pemujaan, rasa syukur, dan cinta. Karena Tuhan sendiri adalah pemenuhan semua keinginan mereka dan kita semua. Dan bagi kita yang berdoa, jiwa yang telah kita bantu punya komitmen khusus terhadap kita, ya. Mereka turut memikirkan, turut concern, turut khawatir dengan keselamatan jiwa kita, terutama jika mereka adalah orang-orang kita yang kita kasih, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Doa mereka, kalau mereka sudah ada di surga, bisa membantu kita mengenali kesalahan kita sendiri, sehingga kita bisa lebih memahami kejahatan dosa itu. Dan mereka memiliki tekad yang luar biasa dalam membantu kita menjadi suci dan langsung masuk surga, karena mereka sudah berada bersatu dengan Tuhan sendiri. Jadi kita tunduk pada pengaruh mereka dan kita dapat menghindari api penyucian. Jadi kalau kita berdoa untuk mereka yang ada di api penyucian, berdoa dengan giat bagi mereka, ada kemungkinan kita lolos dari api penyucian. Jadi berdoa kepada orang-orang yang ada di api penyucian itu seperti, kita bisa lihat seperti mereka lah yang akan menawarkan rencana pensiun yang benar-benar sempurna bagi kita. Ayo berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Jangan lupa hari ini.